Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Rusnaini Hasibuan, kemudian Hani Amelia, dan yang terakhir Angela Octavia Simanjuntak. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Dinamika Kelompok, di mana kami akan menjelaskan cara pemimpin untuk melakukan pendekatan pada anggota organisasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi individu atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Schoenberg tahun 1995 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya untuk mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, menurut George Terry tahun 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga, menurut Sullivan dan Decker tahun 1989, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk pola suatu bentuk tertentu. Gaya-gaya kepemimpinan yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua otoriter, yang ketiga partisipatif, yang keempat bebas tindak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua definisi pengertian kepemimpinan, maka dapat disimpulkan kepemimpinan yaitu suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu pemimpin, bawahan, dan situasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam memimpin. Ada 3 hal penting dalam strategi kepemimpinan, antara lain yang pertama kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, Stockdale yang dikutip James Ali menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, antara lain kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif. Yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Dan yang terakhir, status, kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Perkenalkan, nama saya Hani Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi strategi pemimpin dalam pendekatan terhadap anggota. Pada strategi pemimpin dalam pendekatan terhadap anggota terdapat 4 strategi pendekatan. Yang pertama, pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, cerdik, dan jujur, sehat jasmani dan rohani, tegas, berani, disiplin, efisien, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan.
Jadi, gaya bersikap dan bertindak pemimpin itu sangat berpengaruh pada pendekatan pemimpin terhadap anggotanya. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi artinya untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Harsey dan Blanchard memadukan berbagai teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori dalam ilmu administrasi. Sekian dan terima kasih. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai cara pemimpin untuk melakukan pendekatan pada anggota organisasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.